untuk mengaplikasikan zatullah, sifatullah, asma'ullah, dan af'alullah, maka selayaknya lah manusia kembali kepada hakikat sifat diri sejati manusianya, yakni manusia bermakrifat kepada hakikat diri manusianya dahulu. Apakah makrifatnya manusia? Bila manusia sudah bermakrifat, yakni bila manusia sudah menyadari di hatinya bahwa sesungguhnya diri manusianya hanyalah sifat kebalikan dari sifat Tuhannya. Bila Allahnya yang wujud, maka manusianya wajib gaib. Maka Allah takkan pernah wujud di hati manusianya bila manusianya masih merasa wujud. Jadi adamkanlah, maka tiadakanlah kewujudan diri manusia kita di hati kita. Maka adamkanlah kehidupan manusia kita di hati kita, maka adamkanlah kuasa diri manusia kita di hati kita, maka adamkanlah af'al manusia kita di hati kita. Setelah kita fitrahkan, kita lebur apa-apa kewujudan diri manusia kita, maka setelah fana, setelah hancur, setelah tiada dan gaib kedirian manusia kita, maka nyatalah wujudullah, hayatullah, kudratillah, semuanya wujud atas diri manusianya ketika manusianya sudah bermakrifat kepada hakikat diri sejatinya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup. Maka nyatalah yang bermakrifatullah itu adalah Allah sendiri. Tak ada satupun manusia yang bermakrifat kepada Allah, melainkan manusia hanya bermakrifat kepada ma'rifatun nas, makrifat menyadari hakikat diri sejatinya, yang mana hakikat diri sejati manusianya itu hanyalah kebalikan dari sifat-sifatnya Allah. Maka bukan dikatakan Islam baik di sisi Allah dan di sisi manusia bila manusia itu belum mengenal Allah, belum bertemu Allah. Bagaimanakah cara bertemu Allah? Bukan bertemu antara manusia dan Tuhannya, seperti yang kita angan-angankan dan yang seperti kita bayang-bayangkan selama ini. Maksudnya cara bertemu Allah itu adalah kita manusia wajib bertemu dengan sifat sejati diri manusia kita yang kebalikan dari sifatnya Allah, yakni pintu kematian. Jadi pintu masuk ke dalam ilahiyah, pintu masuk mengenal Allah, pintu masuk bertemu dengan Allah, pintu masuk mi'raj kepada Allah, pintu masuk ketajalian kepada Allah, pintu masuk di dalam kewusulan adalah ketika
kewujudan dan kehidupan diri manusia kita sudah gaib, sudah tiada, sudah mati, sebagaimana kita selama ini menggaibkan Allah, mentiadakan Allah di hati kita selama ini. Seperti demikian. Jadi gaibnya manusia, tiadanya manusia, matinya manusia akan seperti sebagaimana selama ini kita menggaibkan Allah. Jadi dibalik, karena sesungguhnya sifat manusia itu adalah sifat kebalikan dari sifat Tuhannya. Dan nyatakan bahwa hidup ini Allah senyata-nyatanya, seperti selama ini kita menyatakan bahwa manusia kitalah yang nyata daripada Allah. Nyatakan seperti itu, bahwa hidup ini hidup manusiaku sendiri. Seperti itulah menyatakan bahwa hidup ini Allah, seperti kita menyatakan, mengadakan, mewujudkan kehidupan diri manusia kita di hati kita selama ini. Tinggal dibalik saja. Itulah cara mengaplikasikan di dalam kehidupan ini. Yang dulunya manusianya yang mampu menciptakan sholat, dahulu manusianya yang mampu menciptakan ibadah, seolah-olah sholat dan ibadah serta apapun yang diperbuat manusia itu seolah-olah ciptaan diri manusianya di hatinya. Maka cara untuk mengaplikasikan bahwa hidup ini Allah, maka saksikan terus menerus, rasakan, saksikan dengan rasa hidup itu sendiri, yakni hidup ini Allah lah yang mengutus badan untuk sholat. Allah lah, hiduplah yang mengutus badan untuk ibadah. Allah lah dan hiduplah yang mengutus, yang mengkehendaki, yang mengkerentakkan hati badan ini mau ngapain saja. Contoh, hidup mengutus badan untuk merokok, hidup mengutus badan untuk enjoy minum kopi. Nah, selama ini di dalam keadaan merokok dan enjoy meminum kopi, selama ini kan seolah-olah kita manusianya lah yang menciptakan keadaan itu. Seolah-olah itu perilaku manusianya, seolah-olah itu kehendak dan kuasanya manusianya di hati kita. Karena selama ini kitalah manusianya lah yang masih menjadi Allah. Sedangkan Allah sebagai pencipta keadaan ngopi dan merokok itu kita tiadakan, kita gaibkan. Maka ketika kita sudah kenal, kita sudah menyatakan bahwa hidup ini Allah, oh ternyata dalam keadaan merokok dan ngopi inilah Allah jua, uripe Allah, hidupnya Allah, hayatullah lah yang menciptakan semua keadaan yang kita seolah-olah yang melakukan selama ini.
dari sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini semuanya ya Allah sendiri yang menggerontakan, yang mengutus cikal bakal badan dari tanah ini bergerak hingga menjadi bayi sampai setua ini. Hiduplah yang menggerak-gerakkan, hiduplah yang mengutus apa saja kerenteknya hati, kehendaknya hati. Bila hidup ini Allah, maka itulah yang dimaksud kehendak Allah, kuasa Allah. Inilah aplikasi dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi terputuslah kewujudan diri manusianya. Jadi terputuslah kehidupan diri manusianya. Jadi terputuslah kekuasaan diri manusianya. Jadi terputuslah kehendak, daya upaya dan ikhtiar diri manusianya. Jadi terputuslah ilmu dan amal manusianya. Jadi terputuslah penglihatan dan pendengaran manusianya. Dan jadi terputuslah kalam-kalam apa yang dikalamkan oleh manusianya. Karena semuanya di dalam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi semua peristiwa apapun yang mengenai badan-badan kita dan badan-badan orang lain serta yang mengenai seluruh alam semesta sebagai ciptaan Allah ini tak lain dan tak bukan adalah diri zatnya sendiri. Hiduplah yang berkuasa atas segala sesuatu, baik di luar dirimu dan di dalam dirimu. Sehingga di dalam badan-badan kita ini yang memproses, yang mengedarkan darah, yang memberikan nafas, yang menjadikan energi, vitamin, imun tubuh, menjadikan kotoran, semuanya kan Allah yang mengurus, bukan diri kita. Itulah nyatanya aplikasi bahwa hidup ini Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua ketika Kanjeng Nabi kedatangan pemuda yang bebas bajunya dari debu. Ini namanya, maknanya kesucian. Bila tidak suci hatinya, maka tidak akan disebut Islam, tidak akan disebut iman, dan tidak akan disebut ihsan di sisi Allah. Maknanya suci, bersih itu hati sudah tidak dikuasai oleh nama manusianya lagi. Hayatullah, hati, nyawa, roh, jiwa sudah kembali bernama Allah. Suci bersih dari nama-nama manusianya. Inilah yang dimaksud Islam, iman, dan ihsan di sisi Allah. Maka dari itu ketika sudah Islam hatinya, maka hatinya tak akan tersesat lagi dari selain Allah. Maka hatinya selalu klik, connect, tertuju kepada hidup inilah Allah yang memberlakukan badan-badan ciptaan Allah ini. Ketika hati sudah selalu selamat, berpasrah diri kepada Allah, selalu menyaksikan bahwa hidup ini Allah, inilah iman yang sesungguhnya.
Inilah akidah tauhid, akidah-akidah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul serta para aulia Allah. Jadi Islam imannya yang demikian. Jadi ketika iman dan Islamnya demikian, maka benarlah, ihsanlah manusianya, yakni insan kamil, manusia yang sempurna, bukan manusia yang memiliki sifat-sifatnya Allah, bukan manusia yang mengaku-ngakui bahwa selama ini sifat-sifatnya Allah sudah diaku-akui sebagai sifat dirinya lah yang disebut insan kamil, bukan. Yang dimaksud insan kamil, insan yang sempurna itu adalah ketika manusia sudah kembali ke alam keabadiannya, kefitrahannya, yakni alam Adam, anak cucu Adam, anak cucu ketiadaan, anak cucu gaib. Inilah kefitrahan diri manusianya. Akhirnya disebut Islam, iman dan ihsan di sisi Tuhannya. Semoga pemaparan yang singkat ini bisa menjadikan saya atau Anda, bahkan kita semua selalu kembali kepada Allah, selalu rojiunkan hati kepada nama Allah, bukan nama diri manusia kita. Semoga Allah selalu membimbing hati kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, perkenalkan Syekh, nama saya Budi dari Cianjur, Jawa Barat. Alhamdulillah, saya setelah menyimak beberapa video-video YouTube Syekh, alhamdulillah ada pencerahan-pencerahan di dalam hati saya. Cuman kalau boleh saya bertanya, mohon maaf Syekh, saya ingin menanyakan tentang ismul laqab, julukan-julukan yang disebut dengan misalnya ada wali kutub, wali nujaba, wali urasa. Sebenarnya apa dan bagaimana kok ada julukan-julukan seperti itu? Sementara sekian dan mohon penjelasannya dan terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, mohon maaf
dan mohon kepada Syekhi supaya saya diizinkan, diterima dan diakui sebagai murid daripada Syekhi Abdul Halim. Dan yang kedua, mohon izin untuk supaya saya bisa mengamalkan wejangan-wejangan pemahaman-pemahaman ilmu ma'rifatullah daripada Syekh. Sementara seperti itu, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang panjenengan tanyakan berbagai macam wali-wali, berbagai macam nama-nama wali, karena selama ini kita masih menganggap, kita masih mengakidahi dan mempercayai bahwa wali itu manusianya, wali itu badan manusianya. Maka dari itu, maka banyaklah sesebutan dan sebagainya. Ada wali kutub lah, ada wali murid lah, banyak sekali sesebutannya. Akan tetapi bila kita masih duduk manis di syariat beloko, di syariat saja, maka pandangan kita masih kepada kemahlukannya. Walhasil yang berkuasa di hati ini masih diri manusianya lah yang mentuhani dirinya, yang mentuhani badannya. Karena yang masih disaksikan di dalam hatinya wujud diri kemanusiaannya, maka menyaksikan di luar pun juga wujud kemanusiaannya, dan beraneka ragam nama-nama dan julukan-julukan posisi manusianya. Karena di hati kita belum bertuhan, maka yang disaksikan ya makhluk, ya nama-nama makhluk, ya posisi-posisi makhluk, ya makom-makom makhluk, dan sebagainya. Akan tetapi yang disebut wali itu sejatinya siapa? Sejatinya al-wali adalah Allah sendiri. Sesungguhnya wali itu adalah hidup yang menghidupi seluruh badan-badan manusia. Inilah al-wali. Bagi manusia yang sudah di hatinya
menyatakan bahwa hidup ini Allah dan ditandai ketiadaan, keadaman, kegoiban diri manusianya yang berkuasa di hatinya, inilah yang disebut wali, yakni waliullah, ya Allah sendiri, bukan manusianya yang wali, bukan badan-badannya yang wali. Hidup inilah al-wali, al-wali. Jadi yang bila yang sudah merajai dan mentuhani hati ini sudah Allah, sudah hayatullah, dialah sang wali. Jadi yang tahu wali, ya wali itu sendiri. Maksudnya yang tahu Allah, ya Allah sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku.